Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleh-soleha Al-Aziz hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Aryat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya Soleh-soleha Al-Aziz. Hari ini kita akan mempelajari subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1 dan 2 ya. Mohon maaf ya sayang ya, hari ini kita tidak zoom dikarenakan ada saudara ustazah yang meninggal. Jadi ustazah kirimkan video ya sayang ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi hari ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'ud du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Hari ini materinya ada 5 ya sayang ya, bisa dibaca ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu apa sih? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Dari setiap paragraf itu memiliki kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, kita lihat ya saya di sini di halaman 34 ini ada teks mengenai asal usul pakaian. Nah, kita baca ya. Di sini paragraf pertama kita cari ya gagasan utamanya itu apa sih ya? Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Ketika cuaca panas, pakaian melindungi tubuh dan dari sinar matahari. Ketika cuaca dingin, pakaian dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari angin dan hujan. Coba kita lihat di sini paragraf pertama ini, mana sih kalimat utamanya? Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf, ada di awal di awal paragraf. Yaitu apa? Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Itu adalah kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok ya. Tapi kalimat utama tidak semua, tidak harus ada di awal kalimat. Bisa saja ada di tengah atau di akhir kalimat juga bisa. Misalnya dia itu lebih menjelaskannya. Jadi ini gitu. Jadi ada penjelasan di akhir gitu. Itu bisa dikatakan juga ada kalimat utama. Jadi kalimat utama itu bisa ada di akhir atau di awal. Jadi poinnya tuh apa sih, gagasan pokoknya tuh apa sih dari sebuah paragraf gitu ya. Nah, masih ingat kan kamu tentang kalimat utama dalam paragraf? Dan kalimat utama terdapat ide atau gagasan pokok. Jadi dia ide atau gagasan pokok itu adanya di kalimat utama. Selain kalimat utama, terdapat kalimat lain yang menjelaskan kalimat utama. Nah, jadi dalam satu paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama, dan kalimat yang lain itu apa disebut dengan kalimat penjelas ya, kalimat yang menjelaskan kalimat utama tersebut gitu ya. Nah,
Kalimat itu disebut kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi kalimat selain kalimat utama itu disebut kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dapat terletak di awal atau akhir. Jadi kalimat utama tidak semestinya tidak harus ada di awal saja, tapi bisa juga ada di akhir kalimat ya, di akhir paragraf gitu ya. Oke, nah kalian bisa nih sambil belajar ya menentukan kalimat utama dari paragraf masing-masing paragraf tentang asal usul pakaian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menentukan simetri lipat bangun datar. Di sini Ustazah punya videonya, bisa ditonton ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tema 7, subtema 2 mengenai simetri lipat dan putar pada bangun datar. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Garis hasil lipatan yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar tersebut dinamakan sumbu simetri. Anak-anak, coba perhatikan sumbu simetri pada setiap bangun datar berikut. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi. 1, 2, 3. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Berikutnya adalah persegi. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya anak-anak adalah layang-layang. Layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Kemudian yang terakhir adalah belah ketupat. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Anak-anak, agar lebih paham, coba perhatikan video berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan menghitung jumlah simetri lipat pada 6 bangun berikut. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Cara mengetahuinya, perhatikan anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi segitiga siku-siku mempunyai 1 simetri lipat. Kemudian yang kedua anak-anak, ini adalah segitiga sama sisi. Nah, seperti ini anak-anak. Segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Kita praktekkan anak-anak, coba. 1. Kemudian 2. Kemudian ini yang ketiga. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan anak-anak, ini adalah
layang-layang. Layang-layang memiliki satu simetri lipat. Nih, coba kita lipat anak-anak. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini anak-anak. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah persegi. Persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Kita buktikan anak-anak. Bisa Satu, dipraktekkan ini ya, lipatan langsung pakai pertama. kertasnya. Kita Kemudian bisa lihat langsung berapa dua, sama besar. Kemudian 3, posisinya masih sama ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat seperti ini. Jadi persegi mempunyai 4 simetri lipat. Kemudian selanjutnya anak-anak ada persegi panjang. Nah, ini seperti ini anak-anak. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Kita buktikan anak-anak bagaimana caranya. Nah, ini kita lipat sama besar, ini 1 simetri lipat. Kemudian lipatan yang kedua seperti ini sama besar. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Kemudian yang terakhir anak-anak, yang terakhir adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai simetri lipat sebanyak 1. Ini anak-anak, kita lipat seperti ini. Nah, ini. Seperti ini anak-anak ya. Jadi mempunyai 1 simetri lipat segitiga sama kaki. Oke, seperti itu sayang ya. Kita dapat menentukan simetri lipat bangun datar. Bisa dipraktekkan ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Gerak tari bisa dilihat ini. Ada videonya ya. Ojo podo turu sore. Nanti Ustazah kirimkan ya, untuk videonya bisa kalian tonton sampai selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keragaman pekerjaan ya. Di sini ada di halaman 41 tentang keragaman pekerjaan. Nah, di sini ada petani kapas menghasilkan kapas, peternak domba menghasilkan rambut domba ya. Serat kain berasal dari beragam sumber. Jadi serat kain itu berasal dari beragam sumber, ada serat alami dan serat buatan. Nah, untuk menghasilkan serat tersebut terdapat beragam
pekerjaan. Ada dari kapas ya, yaitu dari pekerjaannya apa? Petani kapas. Selanjutnya peternak domba menghasilkan rambut domba. Ini adalah serat yang bisa digunakan untuk membuat kain ya. Serat tersebut disalurkan ke pabrik pakaian untuk diolah menjadi benang dan kain. Untuk menghasilkan satu lembar pakaian dari serat, terdapat beberapa pekerjaan yang turut berperan serta. Ada pemintal benang, perancang busana, penjahit pakaian, pedagang kain, dan lain-lain ya. Jadi pakaian yang kalian pakai bisa jadi terbuat dari kapas, bisa jadi juga terbuat dari rambut domba ya, seratnya itu. Tapi tidak rambut domba yang langsung dijadikan baju, tidak, tapi dijadikan benang ya, jadikan kain gitu ya. Di lingkungan masyarakat kita dapat melihat berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai pedagang ya. Kita bisa lihat ya, di lingkungan sekitar kita banyak profesi ya yang bisa kita lihat. Seperti ustazah sebagai guru, seperti bunda kalian ada yang bekerja di kantor ya, menjadi karyawan, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pedagang, ada yang karyawan dan sebagainya. Ada yang dokter gitu ya, banyak ya profesi yang bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Oke. Setiap pekerjaan memiliki tugas dan perannya masing-masing. Seperti ustazah sebagai guru, tugasnya adalah memberikan ilmu kepada kalian, mendidik kalian ya. Kalau dokter apa tugasnya? Membantu orang yang sakit ya. Gitu. Jadi banyak, setiap profesi memiliki tugasnya masing-masing dan perannya masing-masing. Nah, keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai. Nah, ini sikap saling menghargai masing-masing pekerjaan. Tidak mesti misalnya nih sebagai polisi harusnya dihormati sama ini nih, enggak. Kita harus saling menghormati dan menghargai masing-masing profesi karena mempunyai tugas dan perannya masing-masing ya. Kita tidak boleh ya sayang ya membeda-bedakan setiap pekerjaan. Wah, itu kerjaan itu lebih bagus tuh, lebih mulia tuh, tidak seperti itu. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki tugas dan perannya masing-masing. Nah, di lingkungan sekolah juga terdapat beragam pekerjaan. Apa saja sih jenis pekerjaan yang ada di sekolahmu? Nah, ada apa aja? Nah, ada ya di sekolah kita ya. Ada guru ya, ada OB, ada apa lagi? Ada satpam, masih banyak ya. Itu ya yang beberapa yang ada di sekolah kita profesinya. Selanjutnya apa lagi? Ada gerak dasar meluncur di sini di halaman 42 dan 43 ada kita sudah pernah mempelajari juga ya di sebelumnya itu subtema 1 mengenai gerak dasar berenang. Nah, sini udah masuk gerak dasar meluncur ya. Bisa kalian baca ya sayang ya di halaman 42 dan 43. Yang sudah mahir berenangnya pasti sudah jago nih ya untuk gerak dasar meluncur. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan dengan baik. Mohon maaf ya sayang ya, sekali lagi harusnya jadwal kita Zoom tapi Ustazah mengirimkan video. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk hari ini kalian tidak ada tugas, hanya materi saja ya. Oh ya sayang, pesan Ustazah, sayangi dan cintai keluarga kalian yang masih ada di samping kalian ya. Jangan sampai kita menyesal ketika orang-orang yang kita sayangi sudah pergi. Oke sayang. Terus ingat pesan Ustazah, sholat 5 waktu tepat waktu. Oke, mengaji Al-Quran dan Umi dan menghormati orang tua kalian ya sayang ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.